Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Para pemirsa, pada kesempatan yang istimewa ini kita akan membahas sedikit tentang masalah yang viral kebetulan hari ini tanggal 16 bulan 7 ya. Salah satu daripada JPU ya, jaksa penuntut umum yang menyebabkan Habib Rizik divonis kemarin oleh hakim penjara 4 tahun, informasinya meninggal dunia pada hari ini. Kita sebenarnya tidak ingin untuk membahas tentang masalah aib atau kejelekan yang sudah dilakukan oleh orang, karena Rasulullah SAW bersabda, uzkuru mahasina mautakum, ya, sebutlah kebaikan-kebaikan daripada orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian. Wakufu, dan tahanlah, artinya tidak usah kita menyebut-nyebut an masawihi, yaitu daripada masawihim, yaitu kejelekan-kejelekan yang dilakukan. Tapi kita membahas di sini sebenarnya bukan dalam rangka untuk menyebut kejelekan, tapi untuk mengambil ibrah, ya, untuk mengambil pelajaran terhadap kejadian-kejadian atau ya, hal-hal yang sudah dilakukan oleh orang, dan bisa jadi dengan apa yang dilakukan itu Allah Subhanahu wa taala ya murka, Allah Subhanahu wa taala memberikan sanksinya ya mulai dari dunia ini ya. Nah, dalam sebuah hadis dijelaskan salah satu la turaddu da'watuhum ya. Ada 3 kelompok orang yang doanya la turaddu ya, tidak ditolak oleh Allah SWT. Artinya ibarat orang manah itu biasa tepat sasaran, tidak meleset ya, di saat dia berdoa. Di antaranya adalah da'watus shaim, yaitu doa orang yang berpuasa. Kemudian da'watu imamil adil, yaitu doa daripada imam yang adil. Nah, yang berikutnya adalah da'watul mazlum, yaitu doanya orang yang dizolimi. Nah, oleh sebab itu ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari ya, cerita ini adalah hendaklah kita benar-benar hati-hati, jangan sampai ada terlintas di dalam hati kita, dalam pemikiran kita untuk menzolimi orang lain sedikit pun. Karena andai kata dia berdoa tadi itu, doanya itu la turaddu, tidak ditolak oleh Allah SWT, walau kana kafiron, sekalipun dia itu atau orang yang berdoa itu adalah orang yang kafir, dan doanya itu dibolehkan oleh Allah SWT. Andai kata dia berdoa untuk mendapatkan sesuatu yang negatif terhadap orang yang menzaliminya. Karena firman Allah, la yuhibbullahul jahra bisu' minal qaul illa man zulim. Allah itu tidak senang sebenarnya terhadap ucapan-ucapan yang jelek yang diucapkan oleh orang secara terang-terangan, illa man zulim, kecuali dari orang-orang yang dizalimi. Artinya dibolehkan. Dan Allah Subhanahu wa taala cepat untuk mengabulkan doa tersebut. Nah, oleh sebab itu ya, siapapun itu ya, apalagi orang yang alim atau ulama, dan apalagi ulama itu bukan sekedar dari segi keilmuannya yang kita lihat, tapi itu adalah zuriyahnya, keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasanya ya sangat malu sekali kita andai kata bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat, sementara anak keturunannya, anak cucunya kita sudah mengganggunya, sudah menyakitinya. Oleh sebab itu perlu kita hati-hati benar, jangan sampai ada niatan kita sedikit pun untuk menzolimi orang lain, lebih-lebih ulama, lebih-lebih cucu atau keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di Lombok itu pernah terjadi ya, ada orang yang mengganggu ulama. Yang terjadi apa? Detik-detik akan meninggalnya orang itu ya, orang yang mengganggu ulama itu dianggap menjadi orang yang gila, padahal sebenarnya tidak gila. Diperiksa oleh dokter, tidak ada masalah, tidak ada gejala saraf, tidak ada gangguan jiwa, sebenarnya tidak ada, tapi kelakuannya seperti orang gila. Kenapa terjadi seperti itu? Nasallahu biyah. Ya, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan terjadi seperti itu terhadap kita. Nah, informasinya, orang ini selalu melihat orang di hadapannya dalam keadaan tidak punya kepala.
Coba bayangkannya itu. Sehingga orang ini kayak orang ketakutan terus. Kenapa? Karena di depannya selalu melihat orang yang tidak ada kepalanya. Kan takut kita melihat orang yang seperti itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Akhirnya meninggal dunia dalam keadaan na'udzubillah min zalik mengenaskan. Setelah dicek, yang terjadi apa? Setelah diteliti, ya, ulama yang dizolimi, ulama yang disakiti ini ternyata dia di saat sholatnya membaca Hizbun Nasri. Ini yang berdoa ulama. Terus doanya dalam sujud lagi, dalam keadaan sholat. Yang ketiga, dalam keadaan terzolimi. Bagaimana tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Yang dibaca itu adalah Hizbun Nasri. Hizbun Nasri itu maksudnya adalah kumpulan-kumpulan doa yang mengandung unsur supaya kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang yang menzolimi, terhadap orang yang jahat terhadap kita. Akhirnya yang terjadi jadi apa? Orang yang menzolimi ulama ini, ya, dalam hidupnya seperti orang gila karena melihat tiap hari orang yang tidak ada kepala di hadapannya. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Sekali lagi kita mohon kepada Allah, ya, mudah-mudahan kita dihindari daripada da'watul mazlum, doa-doa orang yang dizolimi, dan ya hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin jangan ada terbersit di dalam pemikiran kita, dalam hati kita untuk menzolimi orang-orang, lebih-lebih orang yang soleh, orang yang alim, apalagi itu adalah keturunan Rasulullah SAW. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.